Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya, Anissa Amisani, di program Baca Sejarah. Masih di serial kronologi sejarah dan masih di tahun 628 Masehi, bertepatan dengan tahun 6 hingga 7 Hijriah. Ada 5 peristiwa yang terjadi di tahun ini yang datang dari dunia Islam, juga ada 5 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam diawali dengan perjalanan ibadah umroh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ke Mekah, dihalangi oleh Quraisy. Yang kedua adalah Bai'atur Ridwan. Yang ketiga gencatan senjata Hudaybiyah. 4 pengiriman surat Nabi Muhammad SAW kepada para penguasa, mengajak mereka memeluk Islam. 5 adalah pernikahan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahaz. 5 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam. Yang pertama adalah masuknya Romawi Bizantium ke jantung negara Persia. Mereka mengancam ibu kotanya Ctesifon Al-Madain. 2. Pelengseran dan pembunuhan Kisra II digantikan oleh putranya Kafad II atau Cyrus. 3. Penobatan Khosru Ardashir III sebagai Raja Persia. 4. Perdamaian antara Persia, Sasan, dan Romawi Bizantium. Heraklius pulang ke Konstantinopel sebagai pemenang. Dan yang kelima adalah masa kemelut Kekaisaran Jepang yang terjadi hingga tahun 645 Masehi. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah tahun 628 Masehi bertepatan dengan tahun ke-6 hingga ke-7 Hijriah selengkapnya. Kita sudah selesai membaca tentang peristiwa yang sangat-sangat penting dan mengubah sejarah Islam, yaitu perjanjian gencatan senjata Hudaybiyah. Dan sudah dikisahkan juga 3 peristiwa yang mengiringi kejadian tersebut, yaitu peristiwa Abu Jandal, kemudian kabilah yang ikut ke dalam perjanjian Hudaybiyah, dan yang terakhir adalah kisah tentang yang berkaitan dengan Ummu Salamah ya, yang para sahabat itu berkurban melakukan perintah Rasulullah setelah Rasulullah SAW mengikuti saran dari Ummu Salamah. Hari ini kita akan masuk ke peristiwa keempat dari peristiwa pengiring atau hal-hal yang terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah, yaitu kisah hijrahnya Abu Bashir. Di kelengkapan tarikh yang ditulis oleh Munawar Khalil sebelum peristiwa Abu Bashir, itu ada dulu, bukan peristiwa ya, tetapi rentetan ayat-ayat Al-Quran yang turun setelah perjanjian Hudaybiyah. Yaitu ini panjang sekali dibahas, ini ada di surat Al-Fat, ayat 1 hingga ayat ke 29. Intinya adalah Allah menurunkan surat itu untuk untuk memberi kabar kepada Rasulullah SAW dan para sahabat ya, bahwa perjanjian Hudaybiyah itu adalah rencana Allah dan akan ada kebaikan di dalamnya. Dan surat ini juga mengobati rasa galau para sahabat, rasa gusar ya, memperbaiki rasa gusar para sahabat dan mengobati rasa kecewa. Jadi sesungguhnya kekecewaan para sahabat itu tidak beralasan, karena Hudaybiyah itu Rasulullah SAW melakukan perjanjian itu tentu atas tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat ini juga ditetapkan pahala untuk orang-orang yang mengikuti Hudaybiyah. Dan di ayat pertamanya bahkan dikatakan bahwa Allah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, memberikan ampunan, menyempurnakan nikmatnya atasmu, dan memimpin kamu ke jalan yang lurus. Ini di ayat pertamanya itu sudah langsung bahwa Hudaybiyah itu adalah kemenangan yang nyata. Intinya surat ini mengembalikan motivasi kaum muslimin, dan kebalikannya kabar ini adalah kabar gembira bagi mereka. Sehingga hilang sudah kekecewaan, hilang sudah rasa gusar, hilang sudah kemarahan, sedikit pun kemarahan tidak tersisa dari para sahabat. Ya, berganti menjadi riang gembira.
Jadi sesudah ayat itu dibacakan oleh Nabi SAW dan didengar oleh segenap kaum muslimin, maka riang gembiralah perasaan beliau dan kaum muslimin. Bahkan Umar bin Khattab amat giranglah hatinya karena mereka percaya bahwa dengan adanya perjanjian damai Hudaybiyah itu adalah kunci kemenangan bagi kaum muslimin. Kemenangan yang akan terjadi dan diperoleh dalam waktu yang tidak lama lagi. Dan alhamdulillah pada akhirnya kembali normal lah keadaan para sahabat. Peristiwa Hudaybiyah ini walaupun tidak terjadi pertempuran dengan kaum musyrikin, tetapi dalam kitab-kitab tarikh dan kitab-kitab hadis ini disebut juga dengan pertempuran Hudaybiyah atau pertempuran Fathul Mubin. Juga disebut pula dengan perdamaian Hudaybiyah yang mengandung kemenangan besar. Jadi kalau kita membaca buku sejarah lalu dikatakan tentang perang Hudaybiyah, perang Fathul Mubin itu sama dengan perjanjian Hudaybiyah, juga sama dengan perdamaian Hudaybiyah. Jadi itu peristiwa yang sama dengan beberapa nama yang berbeda. Sekarang kita masuk ke dalam peristiwa Abu Bashir ya, yang melarikan diri dari Mekah. Ini di kelengkapan tarikh halaman 383, sementara di buku Sirah Muhammad SAW-nya Husain Haikal ini ada di halaman 460. Sehingga dengan ini para kaum muslimin, Rasulullah SAW dan kaum muslimin sesuai perjanjian itu kembali ke Mekah, kembali ke Madinah, dan berlangsunglah perjanjian itu sesuai yang disepakati ya, berlangsung selama 10 tahun. Terikat perjanjianlah mulai sejak itu, dan tidak ada ya, mulai sejak itu diharapkan tidak akan ada lagi pertempuran, terutama untuk kabilah-kabilah yang terlibat dalam perjanjian itu dan menyatakan diri berpihak kemana. Itu sudah terikat perjanjian semuanya, tidak akan melakukan pertempuran dan bersikap untuk sabar. Hanya sebagaimana pernah saya katakan bahwa kaum muslimin itu terus bertambah ya, baik yang di Madinah, di luar kabilah, di luar kabilah yang ada di Madinah dan yang ada di Mekah, di sekitar Jazirah Arab itu selalu ada yang masuk Islam. Madinah selalu ada tamu yang masuk Islam. Selalu ada tamu dari luar Madinah yang belajar agama, dan biasanya belajar agama ini diakhiri dengan masuk Islam. Tapi intinya selalu ada, selalu bertambah jumlahnya, termasuk yang di Mekah. Yang di Mekah pun pertambahan Islam itu dari hari ke hari, orang-orang yang masuk Islam itu terus bertambah, termasuk Abu Bashir. Hanya saja sebagaimana Abu Jandal, orang-orang yang tertinggal di Mekah itu yang masuk Islam ya, kaum muslimin tetapi masih ada di Makkah. Mereka adalah orang-orang yang memang tidak memiliki kemampuan untuk berhijrah, seperti misalnya orang miskin dan sebagainya, karena kan butuh bekal gitu ya. Kalau pas barengan awal-awal mungkin mereka masih bisa ikut ke yang lain, tetapi yang masuk Islam di akhir-akhir sekarang itu agak kesulitan juga mereka untuk masuk Islam, untuk berhijrah. Juga dari kalangan budak, mereka kan memiliki tuan dan mereka tidak bisa kabur begitu saja dari tuannya kan. Juga ada dari golongan bangsawan, kemudian yang memang ditahan oleh keluarganya seperti Abu Jandal. Tetapi mereka di Mekah itu dalam keadaan tertindas. Mereka di Mekah itu ya sebagaimana dulu sebelum Rasulullah SAW dan para sahabat itu hijrah ke Madinah. Orang-orang Mekah itu belum bosan untuk menganiaya, untuk mempersekusi kaum muslimin. Sehingga banyak juga orang muslimin di Quraisy yang sudah tidak tahan dengan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy. Salah satu kejadian yang seperti yang tadi saya ceritakan itu menimpa Abu Bashir. Abu Bashir itu nama lengkapnya adalah Utbah bin Usaid bin Jariyah. Dan beliau ini sudah masuk Islam sebetulnya, tetapi sebagaimana Abu Jandal, ia ini dipenjara oleh orang-orang Quraisy.
Rupanya kesibukan orang-orang Quraisy kemarin itu sedikit membuat lengah mereka ya. Jadi mereka fokus ke kejadian Hudaybiyah, fokus ke kabar kedatangan Rasulullah SAW dan kaum muslimin itu ke Mekah untuk umroh. Dan ini menimbulkan celah di Abu Bashir sehingga ia dengan sembunyi-sembunyi itu berhasil keluar dari Mekah, lalu melakukan perjalanan sendirian seadanya ke Madinah. Berhijrahlah ia. Hanya dengan keadaan ya sendirian ya, ia melakukan hijrah dan sembunyi-sembunyi juga. Ternyata sampainya itu berbarengan dengan sampainya kaum muslimin ke Madinah, kaum muslimin yang pulang dari Hudaybiyah. Lebih dulu kaum muslimin sebetulnya dan Rasulullah, tetapi tidak lama, baru saja tiba, tidak dalam waktu yang tidak lama, Abu Bashir pun tiba di Madinah. Setelah tiba di Madinah, ia langsung menemui Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang terjadi kepada dirinya, bahwa ya Rasulullah, saya ini sudah masuk Islam sebetulnya sejak lama. Sudah beberapa lama saya masuk Islam dan saya berusaha menjalankan Islam dengan sebaik-baiknya ketika di Mekah. Hanya saja saya tidak punya kesempatan berhijrah karena saya memang ditahan. Tidak diceritakan ya dipenjarakannya di mana, apakah maksudnya dipenjarakan di rumahnya, tahanan rumah gitu, atau diawasi, atau memang penjara dalam arti sebenarnya gitu. Tidak diceritakan. Intinya beliau itu diambillah kebebasannya oleh orang-orang Quraisy Mekah sehingga tidak bisa berhijrah, tetapi tetap melaksanakan ajaran agama, sehingga ia pun mengalami persekusi, mengalami penganiayaan, penyiksaan, dan bukan hanya fisik tetapi juga dari sisi perkataan ya, dibully, difitnah dan segala macam, dan itu tentu saja menyakitkan bagi Abu Bashir. Ketika ada kesempatan, ia berhasil untuk melarikan diri di Mekah seadanya dan dengan bahagia sampai di Madinah. Dan Abu Bashir belum tahu tentang perjanjian Hudaybiyah yang sudah ditandatangani dalam tanda kutip ya, sudah disepakati oleh kaum muslimin dan kaum musyrikin Mekah. Abu Bashir menceritakan bahwa ya Rasulullah yang diperlakukan seperti saya ini bukan saya saja, ini saya aja yang berhasil kabur. Di Makkah masih banyak orang-orang yang menderita seperti saya, yang tidak bebas melaksanakan agama. Hanya saja mereka belum ada yang berhasil lah untuk melarikan diri, belum ada kesempatan sebagaimana yang Allah berikan kepada saya. Itu yang dilaporkan oleh Abu Bashir kepada Rasulullah SAW. Namun setelah Rasulullah mendengar saja gitu ya, setelah curhat dan setelah Abu Bashir beristirahat gitu, dipersilakan. Tetapi ini kan tidak bisa sesuai perjanjian, ini sesuai di surat Al-Fat ya, bahwa kaum muslimin itu harus mentaati perjanjian yang sudah disepakati. Ini ada di surat Al-Fat ayat 8 hingga 10. Harus mentaati janjinya, harus mentaati kesepakatan yang sudah dibuat ya. Ini ada di surat Al-Fat ayat ke-10. Orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Ini hubungan dengan Bai'atur Ridwan juga ya. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Jadi kaum muslimin ini memang harus mentaati perjanjian yang sudah dibuat. Baik itu di Bai'atur Ridwan, di perjanjian mereka terhadap Rasulullah SAW, maupun perjanjian yang dibuat di Hudaybiyah, perjanjian terhadap dengan orang Quraisy ya, perjanjian gencatan senjata.
Maka dikabarkanlah oleh Rasulullah SAW hal ini kepada Abu Bashir. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bashir, "Hai Abu Bashir, sesungguhnya kami telah memberikan perjanjian kepada kaum Quraisy itu seperti yang kamu ketahui." Jadi dikabarkan tentang Hudaybiyah kepada Abu Bashir. Dan tidak sah, tidak boleh cidera dalam agama kami. Jadi tidak boleh, Rasulullah bersabda, tidak boleh mengingkari perjanjian tersebut. Karena itu sesungguhnya Allah akan menjadikan bagi kamu dan bagi orang yang beserta kamu dari golongan orang-orang tertindas, kelapangan dan kebebasan. Maka pergilah kembali kepada kaummu. Di saat yang sama, datanglah surat dari orang-orang Quraisy ke Rasulullah yang ditujukan untuk Rasulullah SAW. Jadi peristiwa Abu Bashir kabur itu kan langsung ketahuan ya sama orang Quraisy. Langsung mereka tahu bahwa Abu Bashir ini telah lolos dan pergi ke Madinah hijrah. Maka Azhar bin Abdu Auf dan Akhnas bin Syarik ini menulis surat kepada Nabi SAW dan mereka mengirim seorang pesuruh dari Bani Amir bin Lu'ay dan seorang budaknya datang ke Madinah menghadap Nabi untuk memberikan surat tersebut. Dan di dalam surat tersebut, Azhar dan Akhnas ini menuliskan tentang Abu Bashir bahwa, "Wahai Muhammad," ini kan perkataan orang Quraisy ya, "Wahai Muhammad, Abu Bashir ini telah lolos dari kami dan menuju ke tempatmu. Jika telah sampai di tempatmu, maka kembalikanlah Abu Bashir bersama dua orang yang aku utus ini." Dua orang yang diutus itu adalah seseorang tidak disebutkan namanya, tetapi disebutkan dia dari Bani Amir bin Lu'ay dan seorang budaknya. Maka disampaikanlah oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bashir untuk ikut kembali. Kembalilah engkau, hai Abu Bashir, bersama dua orang ini menuju ke kaummu. Jadi Allah akan memberikan kelapangan dan kebebasan kepadamu. Jadi bukan dari kami yang bisa menolong kamu, pertolongannya langsung dari Allah. Tunggulah pertolongan Allah, gitulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bukan dengan tinggal di Madinah. Lalu Abu Bashir menjawab sabda Rasulullah tadi ya, "Ya Rasulullah, apakah engkau akan mengembalikan saya kepada kaum musyrikin yang selalu memfitnah saya dan mengerjakan agama saya?" Sebagaimana para sahabat di awal sedikit merasa kecewa, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak menerima saya?" Lalu Rasulullah SAW bersabda lagi, "Hai Abu Bashir, berangkatlah kamu kembali, karena sesungguhnya Allah akan menjadikan kamu dan bagi orang yang berserta kamu dari golongan yang tertindas itu kelapangan dan kebebasan." Dan setelah mendengar jaminan dari Rasulullah itu ya digarisbawahi bahwa ia dan orang-orang yang bersama dia di Mekah itu kelapangan dan kebebasan, maka Abu Bashir pun pada akhirnya sikoh dengan ucapan Rasulullah tentu saja, maka ia pun ikut dengan dua orang tadi. Di tengah perjalanan, tepatnya di Zulhulaifah, tiga orang ini, Abu Bashir bersama dua orang yang membawanya, yang dari Bani Amir, itu istirahat. Abu Bashir duduk untuk melepaskan lelahnya. Yang dari Bani Amir pun melakukan hal yang sama. Pada saat istirahat itu, Abu Bashir melihat pedang yang dibawa oleh orang Bani Amir itu. Ia memperhatikan pedang tersebut, lalu bertanya, "Wahai saudara Bani Amir, apakah pedang yang kau pegang itu tajam?" kata Abu Bashir. Orang dari Bani Amir itu menjawab dengan kesombongan, "Oh iya, ini tajam sekali. Dengan pedang ini, aku akan berniat memancungkan pedang ini kepada kaum Aus dan kaum Khazraj pada suatu hari sampai malamnya." Jadi maksudnya kaum Aus dan kaum Khazraj itu yang ia maksud adalah kaum muslimin. Abu Bashir dengan wajah yang memperlihatkan ketertarikan ya, ia bertanya lagi, "Benarkah akan setajam itu?" gitu. "Ya, pedang ini sangat-sangat tajam, sudah diasah dan sebagainya lah." Ya, membanggakan pedangnya, sehingga Abu Bashir itu
memperlihatkan penasaran, begitukah? Boleh nggak saya lihat? Tanpa curiga sedikit pun, si Bani Amir ini memberikan pedangnya kepada Abu Bashir untuk dilihat. Ya, kamu lihat silakan. Ayo lihat nih, bagus ini pedang, tajam sekali. Abu Bashir yang cerdas itu begitu memegang pedang, dilihat dulu ya, dia lihat gitu ya. Ketika si orang Bani Amir ini sambil menceritakan tentang pedangnya tersebut dan dengan sombongnya, ia mendapatkan celah, lalu ia pegang pedang itu dengan kuat dan ditebaslah kepada Bani Amir itu. Dalam sekali tebasan, ia menemui ajalnya. Budak dari Bani Amir itu sekarang berarti bekas budak ya, karena tuannya itu sudah tewas, ia menjadi otomatis jadi orang merdeka. Ia kaget melihat pemandangan itu, lalu ia segera tanpa menunggu, dia juga bergerak cepat, lari yang dia lakukan. Bukan melawan, kenapa? Karena posisi Abu Bashir itu sedang memegang pedang. Jadi baru aja selesai, tanpa menunggu melakukan tindakan yang lain, ia langsung berlari, sehingga Abu Bashir itu juga mengejarnya. Hanya saja memang si mantan budak ini sampai kepada Rasulullah, sampai ke Madinah lebih dulu, karena lokasi Zulhulaifah itu tidak sejauh Mekah ya tentu saja. Ia langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah SAW dalam keadaan pucat. Ia melihat tuannya tewas seperti itu, lalu ya dengan ketakutan gitu ya, ditambah dengan rasa lelah karena berlari tanpa henti. Dengan nafas yang terengah-engah dan wajah yang pucat, ia meminta tolong kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang mendapati budak ini kaget juga, karena kan ini budak baru berangkat belum lama dengan Abu Bashir, dengan orang dari Bani Amir. Sekarang kembali dengan keadaan seperti itu. Rasulullah keadaan yang tergopoh-gopoh dan minta bantuan gitu. Rasulullah SAW bertanya, kasihan sekali kamu, apa yang terjadi? Apa persoalan yang terjadi pada kamu? Lalu ia menjawab dengan gemetar, dengan nafas yang terputus-putus ya, tersengal-sengal, sahabat Tuhan tadi telah membunuh Tuhan saya. Jika saya tidak lekas melarikan diri, maka saya pun pasti akan menjadi korbannya juga. Maka saya meminta perlindungan, tolong lindungi saya, jangan sampai dia mengejar saya lalu menebaskan pedang pada saya. Lalu Rasulullah SAW menyanggupi untuk memberikan perlindungan kepada orang tersebut. Dan tidak lama kemudian, sesuai perkiraannya, Abu Bashir itu sampai dengan membawa pedang yang berlumuran darah, juga membawa unta, hasil unta milik si orang Bani Amir tadi. Lalu Abu Bashir berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, telah sempurna tanggungan Tuhan, karena Tuhan telah menyerahkan saya kepada kaum musyrikin Quraisy, dan saya telah mempertahankan agama saya daripada saya difitnah atau saya dipermainkan. Jadi Abu Bashir itu mengatakan bahwa ya Rasulullah, engkau telah menunaikan apa yang engkau harus tunaikan. Engkau telah melaksanakan. Tetapi saya pun mempunyai hak gitulah. Saya tidak ingin lagi kembali ke Quraisy. Saya tidak ingin lagi difitnah dan dipermainkan oleh mereka. Lalu Nabi SAW mendengar perkataan Abu Bashir lalu bersabda, pergilah engkau kemana engkau suka. Jadi ia meminta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak mau kembali, tapi saya tidak akan tinggal di sini. Apakah seperti itu diperbolehkan? Lalu Rasulullah SAW memperbolehkan dengan wajah yang senang beliau ya. Jalan keluar dari Abu Bashir ini sungguh sangat menggembirakan Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW sebagai seorang kaum muslimin yang ingin melindungi Abu Bashir tapi tidak bisa, itu berat sebetulnya memberikan Abu Bashir kepada kaum Quraisy kembali. Tetapi jika Abu Bashir mendapatkan ide tersebut, itu sungguh kebaikan untuk dirinya. Maka Rasulullah SAW mengizinkan Abu Bashir untuk melakukan hal tersebut. Dan Abu Bashir itu memberikan pedang dan unta kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini rampasan
dari orang Bani Amir tadi, ini akan saya berikan kepada Anda, wahai Rasulullah. Lalu bagikanlah sesuai dengan syariat gitulah ya, sesuai dengan kehendak Anda. Tetapi Rasulullah SAW tidak bisa menerima. Karena sudah terikat perjanjian, jika menerima maka sudah melanggar perjanjian. Maka unta ini, wahai Abu Bashir, dan pedang ini menjadi milikmu. Bawalah oleh engkau. Abu Bashir itu pergi dan meninggalkan Madinah karena ia tahu di Madinah jelas tidak bisa. Ia pergi ternyata ke satu daerah. Sebetulnya ini bukan daerah yang diisi penduduk ya. Ini adalah jalan umum satu daerah yang bernama Ish. Al-Ish. Al-Ish ini adalah tanah kosong, jalan ya, tanah yang biasa dilewati oleh kafilah dagang. Dan masih ingat tidak teman pecinta sejarah, kaum muslimin ini pernah menyergap kafilah dagangnya kaum Quraisy yang dipimpin oleh Abul Ash, menantu Rasulullah SAW, suami dari Zainab binti Muhammad. Ini disergap di lokasi yang sama, dan sekarang lokasi itu dijadikan tujuan menetap oleh Abu Bashir. Ia menetap di sana sendirian. Ia hidup dengan di sana kan banyak pohon ya. Ia hidup seadanya. Ia pada akhirnya membangun rumah di situ kecil-kecilan. Tetapi tidak lama kemudian ternyata Abu Jandal, ini masih ingat ya Abu Jandal. Abu Jandal ini adalah anaknya Suhail bin Amr yang menjadi dalam tanda kutip korban pertama dari Hudaybiyah, dari perjanjian Hudaybiyah. Sebelum Abu Bashir ini, Abu Jandal itu menjadi korban pertama, tidak bisa diselamatkan, tidak bisa masuk ke Madinah karena adanya Hudaybiyah tersebut. Ternyata ia pun berhasil melarikan diri dan menuju ke tempat yang sama. Lalu kenapa Abu Jandal bisa tahu bahwa Abu Bashir ada di Al-Ish? Nah, ternyata selama di Al-Ish tersebut, Abu Bashir itu melakukan, ya kan jagoan ya, tadi saja sebelumnya saja ia menebas Bani Amir itu, meskipun orang Bani Amirnya itu tidak melakukan perlawanan karena sedang lengah, tetapi menebaskan dengan sekali tebasan itu berarti ototnya sangat kuat ya, ia memiliki fisik yang bagus gitu. Sehingga pada saat di Ish pun dengan modal pedangnya tadi, ia pun melakukan penyergapan terhadap kafilah-kafilah dagang Quraisy, melakukan gangguan-gangguan kecil lah. Dia kan sendirian ya, tetapi gangguan-gangguan itu ternyata cukup mengganggu kafilah dagangnya Quraisy yang mau ke Syam atau kembali dari Syam. Dan kabar itu tentu saja sampai ke Mekah karena yang menjadi korbannya adalah orang-orang Quraisy. Ditambah lagi berita tentang Bani Amir yang tidak kembali ya gara-gara ditebas oleh Abu Bashir itu juga sudah sampai lebih dahulu. Ternyata setelah terjadinya penyergapan di Al-Ish itu barulah tahu ini ternyata Abu Bashir ini pindah ke situ. Akhirnya kabar menyebar tuh. Dan Abu Jandal pun ada ide. Kayaknya saya juga harus ikut ke situ. Ke Madinah saya tidak bisa. Abu Bashir sudah melakukan hal seperti itu. Dan Abu Bashir sempat bertemu dengan Rasulullah ya. Dari cerita yang disampaikan. Maka berarti sudah diizinkan oleh Rasulullah. Sehingga dengan mengendap-endap, pada akhirnya Allah memberi pertolongan kepada Abu Jandal. Ia berhasil keluar Mekah, lalu menyusul Abu Bashir di Mekah. Sehingga tersebarlah kabar bahwa ada dua orang nih, Abu Jandal dan Abu Bashir, yang jadi penghalang perjalanan orang-orang Quraisy, pengganggu perjalanan orang-orang Quraisy. Sekaligus mereka juga melakukan ya pembalasan lah terhadap apa yang orang Quraisy lakukan terhadap mereka. Maka inilah pembalasan yang baik ya. Ekonominya diganggu gitu, kafilah dagangnya diganggu. Berhubungan dengan kabar ini, maka orang-orang Islam yang tidak bisa berhijrah ke Madinah pun satu persatu mulai berdatangan. Jadi Abu Jandal dan Abu Bashir itu pada akhirnya menetap. Mereka membuat semacam rumah lah ya, kan rumah zaman dulu itu dibangun dengan bukan dengan bahan-bahan yang mewah ya, yang seadanya gitu, yang ada di alam pada saat itu. Mereka pun berhasil membangun dengan tanah liat dan air gitu ya, yang sederhana, tapi berhasil membangun rumah di situ. Pada
lain juga ikut. Di sini disebutkan sampai terkumpul 70 orang di situ dan melakukan pembegalan lah ya, dalam tanda kutip ya, ini pembegalan terhadap kafilah dagangnya Quraisy. Sehingga terkenalah ini rombongan yang dipimpin oleh Abu Bashir ini benar-benar mengganggu orang-orang Quraisy. Semakin kabar tersiar ke Jazirah Arab. Ini kabar gembira bagi kaum muslimin dan kabar buruk bagi orang-orang Quraisy. Ini kayak senjata makan tuan ya buat mereka. Dan lama-kelamaan karena sudah tersiar kabar, bukan hanya orang Quraisy saja yang datang ke Al-Ish tersebut, tetapi juga ditambah dari pengikut Islam dari Bani Ghifar, Aslam, Juhainah, dan beberapa kabilah Arab. Sehingga pada akhirnya total menjadi 300 orang. Wah, ini jadi satu kampung ya. Jadi kampung begal berarti ya. Dan ini tentu saja kalau satu orang Abu Bashir ya dia pasti bisa melakukan, satu orang, apa sih yang bisa dilakukan satu orang gitu, paling yang dia begal itu kan kafilah dagang yang kecil, tapi 300 orang, bayangkan, benar-benar ini sudah mengganggu orang-orang Quraisy. Dan mereka juga yang 300 orang ini pada akhirnya bukan membegal secara biasa, tapi mereka memang menyusun kekuatan dan bertindak tegas terhadap orang Quraisy. Jadi ini kan jalan yang memang jalan yang biasa dilalui oleh orang Quraisy ketika mau ke Syam atau pulang dari Syam ya. Sebagaimana pasukan dagangnya Quraisy yang dipimpin oleh Abul Ash ya, yang berhasil sebelumnya dihadang oleh kaum muslimin. Bahkan ada riwayat lain yang pada akhirnya itu meminta, orang Quraisy itu mengirimkan delegasi kepada Rasulullah SAW yang meminta bahwa ya Rasulullah, sudahlah kita hapus saja poin yang itu, terima saja ini orang-orang yang di Ish ini, karena ini sudah mengganggu kami. Karena kalau untuk menghindari Al-Ish itu mereka harus memutar jalan yang sangat jauh. Kalau Al-Ish ini ibaratnya ke Syam itu luruslah, mapai laut gitu ya, menyusuri pinggir lautan, dan ini adalah jalan tercepat dan tadinya jalan teraman. Tetapi sekarang menjadi jalan yang sangat membahayakan bagi mereka. Al-Ish ini juga dikenal oleh ahli sejarah menjadi tempat hijrah yang keempat. Karena yang pertama itu kan Habasyah ya. Pertama itu Habasyah, yang kedua adalah Thaif, tetapi Thaif tidak menerima. Yang ketiga adalah Yasrib yang kemudian berubah nama menjadi Madinatun Nabi. Kemudian yang keempat adalah Al-Ish ini. Dan ini menjadi kisah yang luar biasa ya bagi kaum muslimin. Di sini bisa kita lihat bahwa manusia itu punya makar, orang-orang kafir itu punya makar, tetapi makar Allah itu yang terbaik gitu ya. Rencana Allah, skenario Allah itu yang terbaik. Maka betullah apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa orang-orang ini akan mendapatkan, tadi dikatakan ya, akan mendapatkan kelapangan dan kebebasan. Ternyata benar, ini menjadikan nafas baru bagi orang-orang yang tadinya tertindas di Mekah. Dan betul saja ini adalah tanda pertama dari kemenangan perjanjian Hudaybiyah. Ini adalah kemenangan pertama bagi kaum muslimin, bahwa perjanjian Hudaybiyah itu tidak merugikan kaum muslimin. Meskipun secara kasat mata ini merugikan, berat sebelah, ternyata di balik berat sebelahnya itu Allah memberikan rencana lain yang lebih indah, yang lebih berhikmah tentu saja, dan lebih memberikan kemenangan, lebih kemenangannya itu bahkan di luar rencana gitu. Kemenangannya itu kemenangan yang besar. Makanya disebutkan bahwa Hudaybiyah itu tadi ya dinamakan oleh ahli sejarah, ada yang menamainya adalah Fathul Mubin. Fathul Mubin itu adalah kemenangan yang besar. Dan teman pecinta sejarah, kisah itu cukup seperti untuk hari ini, dan sekarang kita masuk ke hikmah yang kita dapat dari kisah ini. Banyak hikmah tadi juga sudah diulas sebagian ya, bahwa skenario Allah itu lebih indah.
Maka ini kita harus sadar ya, ketika kita harus termotivasi dengan kisah ini, bahwa ya mungkin untuk masa sekarang kita tidak tahu, untuk masa sekarang kayaknya ya Allah saya kok dalam keadaan terpuruk, ya Allah kok saya di antara keluarga dalam keadaan yang kayaknya paling patut dikasihani lah. Tapi kalau positive thinking sama Allah, positif aja, ya Allah pasti engkau punya rencana lain, maka aku percayakan kepadamu, yang penting kita berusaha gitu ya. Yang penting kita berusaha untuk menaikkan derajat kita, untuk mengokohkan posisi kita di bumi gitu kan. Itu perintah Allah juga ya, untuk mengokohkan posisi kita di bumi, di dunia gitu ya. Maka yang penting saya berusaha, ya Allah akan ada rencana indahmu pada akhirnya gitu ya. Dan pasti sebagaimana kita sekarang menceritakan kisah Abu Bashir ini sambil bahagia, sambil tertawa gitu ya, karena ada lucu-lucunya. Tetapi kan pada masa itu Abu Bashir mengalami kekecewaan, Abu Jandal mengalami kekecewaan dengan perjanjian tersebut. Ia menjadi tidak bisa diterima di Madinah. Ia menjadi orang yang bahkan dikatakan tadi ya, dalam tanda kutip, ia adalah korban gitu. Tetapi ternyata mereka bisa mengubah korban itu menjadi pahlawan. Mereka menjadi inspirasi bagi yang lain gitu kan. Jadi pahala orang yang berhijrah sekarang itu tumplok ke Abu Bashir dan Abu Jandal gitu ya. Orang-orang yang pertama tinggal di Al-Is tersebut ya, yang tadinya tanah kosong itu menjadi ya, perkampungan berarti sekarang. Allah punya rencana yang kita tidak tahu, sehingga nanti ketika sudah terjadi, rencana Allah itu sudah diberikan kepada kita, kita akan mengenangnya dengan penuh tawa. Jadi kalau di Sirah Muhammad yang ditulis oleh Muhammad Hussein Haikal itu ya, dikatakan bahwa pada akhirnya klausul tersebut dihapus. Jadi kaum Quraisy itu mengirimkan delegasi kepada Rasulullah SAW untuk membatalkan klausul tersebut, karena perilaku dari rombongan ya yang dipimpin oleh Abu Bashir ini benar-benar telah mengganggu perekonomian kaum Quraisy. Ini kemenangan yang pertama kan ya. Hikmah yang kedua adalah mengambil pelajaran dari perilakunya Abu Bashir ya. Jadi beliau itu ini dituntut ya, kaum muslimin seperti ini, kita seperti ini. Jadi beliau itu mencari sebetulnya alternatif lain yang ia tidak merusak perjanjian Rasulullah, tetapi dia juga tidak mau menyerahkan diri ke Madinah. Dan beliau melihat celah sempit itu. Abu Bashir melihat celah sempit itu dan memanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga ini menjadi jalan keluar terbaik untuk dirinya. Yang tadinya ia niatkan ini jalan terbaik untuk dirinya sendiri, ternyata ini juga menjadi jalan keluar bagi 300 orang yang lain, kaum muslimin yang juga sama terpenjara tetapi tidak bisa masuk ke Madinah karena perjanjian tersebut. Jadi bisa saja terjadi seperti ini ya teman pecinta sejarah dalam kehidupan kita, ketika kita terbentur dengan satu masalah, maju kena, mundur kena, ke pinggir kanan kena, ke pinggir kiri kena. Ternyata ketika kita memang niat ikhlas pada Allah, ingin menyelamatkan diri, ingin mengangkat derajat keluarga misalnya, ingin survive, niatkan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang akan memberi ilham kepada kita, di kasus ini kepada Abu Bashir, untuk bisa selesai dari masalahnya. Dan ternyata yang tidak disangka, rencana yang dilakukan oleh Abu Bashir dengan niat, sebetulnya niatnya sedikit ya untuk dirinya sendiri, tetapi dia bahkan berpahala banyak bahkan untuk 300 orang yang lain. Dan ini mengajarkan kepada kita untuk tidak mudah putus asa dengan keadaan yang menimpa kita sekarang. Apapun yang terjadi pada kita sekarang, baik di kehidupan, dan ini juga mungkin orang-orang Gaza juga mengambil pelajaran dari sini ya, bahwa di tengah segala sesuatu kesempitan, Allah itu pasti memberikan kesempatan untuk kita keluar dari masalah tersebut.
dan kesempatan yang Allah berikan itu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kita, jangan dihindari. Dimanfaatkan sebaik-baiknya, justru kita yang harus kreatif ya, sebagaimana Abu Jandal kreatif mencari jalan lain. Minta pertolongan pada Allah, maka Allah pasti akan meluluskan keinginan kita, bahkan memberikan hasil yang lebih baik, hasil yang lebih di luar sangkaan kita. Bahkan hal yang tidak disangka oleh Abu Bashir ini pun ternyata bisa mencoret klausul yang oleh Umar itu yang oleh para sahabat itu diprotes lah, dipertanyakan, kenapa harus ada klausul ini, kenapa harus ada poin ini berat sebelah banget, kenapa harus orang-orang yang hijrah ke Madinah dikembalikan, kenapa orang yang ke Mekah tidak bisa dikembalikan, ini benar-benar berat sebelah. Ternyata justru dari poin itulah justru Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hal kecil ya, jalan keluar yang Abu Bashir sendiri tidak tahu gitu, bahwa dialah yang menjadi penyebab klausul itu dihapus. Sehingga setelah itu, setelah Abu Bashir kembali ke Madinah, diterima di Madinah karena klausul itu sudah dihapus, orang-orang yang lain pun pada akhirnya tetap yang bisa yang berniat berhijrah pun bisa melaksanakan niat tersebut, dan para sahabat bisa menerima orang-orang yang berhijrah kembali. Sebetulnya teman pecinta sejarah masih banyak sekali hikmah yang bisa kita dapat ya, dan bagaimana Rasulullah SAW dengan tegas gitu ya, meskipun secara manusiawi beliau pasti tidak tega melihat Abu Jandal, beliau tidak tega mengembalikan Abu Bashir ke Mekah, padahal Abu Bashir sudah curhat gitu ya panjang bagaimana keadaannya, bagaimana penderitaan di Mekah. Tetapi sesakit apapun itu beliau tetap harus melaksanakan perjanjian tersebut gitu ya. Dan ya luar biasa kuat, kaum muslimin harus seperti ini, harus kuat, orang-orang Islam harus kuat menahan janjinya, amanah, tidak mengingkari sedikit pun, karena itu ternyata menjadi karakter kita. Kalau zaman sekarang mungkin beralasan, iya kan kasihan ini orang gitu ya, ini demi kemanusiaan dan sebagainya, ini demi apa gitulah, yang alasan-alasan yang baik, padahal ketika kita dengan alasan-alasan yang baik itu mengingkari perjanjian, kita sudah membuat kesalahan. Tetapi dengan satu alasan kita taat terhadap perjanjian sesuai dengan yang ada di surat Al-Fat dan sabda Rasulullah SAW bahwa kaum muslimin itu harus taat pada perjanjian, maka cukup dengan satu alasan itu kita mentaati perjanjian, maka Allah memberikan banyak sekali jalan keluar. Itu saja teman pecinta sejarah untuk hari ini. Terima kasih sudah menyimak, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.